Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'arrif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Dan kali ini kita sudah sampai kepada kata mutiara bagian B dari kata mutiara yang ke-48. Yang mana kata mutiara bagian A-nya itu yaitu kata mutiara dengan ungkapan layak dumud dan bu itu. Dan ini sekarang kita akan baca, kita akan bahas kata mutiara yang ke-48 tapi bagian B. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaman, maka sesungguhnya siapa orang arafa yang mengenal siapa man robbahu kepada Tuhannya man istasghara akan menjadi kecil, akan menganggap menjadi kecil bijambi karomihi, di sisi akan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di sisi kemurahannya Rabb, dan bahu akan dosanya man. Artinya bahwa sebesar apapun dosa yang dimiliki oleh seseorang, ya, ketika dosa itu ada atau bersamaan mendapatkan kemurahan Allah, maka sebesar apapun dosa itu akan menjadi kecil. Tentu bahwa itu biasanya akan dimiliki oleh orang-orang yang sudah kenal kepada Allah. Jadi orang yang kenal kepada Allah adalah orang yang menganggap dosanya itu kecil ketika dosa itu mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunan. Jadi perbandingannya adalah bahwa sebesar apapun dosa seorang manusia, ketika dosa itu ada di hadapan kemurahan Allah, maka tidak ada dosa itu besar. Tidak ada dosa yang besar ketika dosa itu ada di dalam kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajib, babal bahkan man, adapun barang siapa arafa yang mengenal siapa man robbahu kepada Tuhannya man waba, maka akan hilang siapa man an ru'yati dzambihi, untuk melihat dosanya man. Bahkan orang-orang yang sudah makrifah kepada Allah terhadap dosanya itu, dia sudah tidak bisa melihat lagi. Artinya lenyap di dalam pandangan hatinya orang-orang yang makrifah kepada Allah. Dosa-dosanya itu lenyap ketika dia memandang akan kebesaran Allah. Lifanaihi, karena meleburnya man, ya, an nafsihi, dari dirinya man. Artinya saat itu bahwa dosa-dosa yang mengikat, yang bersatu dengan diri seorang yang ma'rifah kepada Allah, maka ketika itu dia fana, dosa itu fana, lebur an nafsihi, dari dirinya man. Melalui apa leburnya? Bisyuhudi Robbi, karena sebab menyaksikan akan kebesarannya Tuhannya man. Fa'in sodaro, maka jika muncul minhu, dari man, apa fi'lun, satu perbuatan. Saya ulangi, fa'in sodaro, maka jika muncul minhu, dari man, apa fi'lun, satu aktivitas atau perbuatan,
Yukhalifu yang berbeda. Yang berbeda al-hikmata akan hikmah. Walaba maka alaihi syuhudin nikmati walaba alaihi. Walaba maka akan dominan alai atas man apa syuhudun nikmati, menyaksikan nikmat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah clear sudah. Jadi orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, ya, dia tidak berkutat, dia tidak selalu dihantui oleh dosa-dosanya. Dia akan merasa dosanya itu hilang, fana dari dirinya karena dia telah bersyahadah, dia telah menyaksikan akan kebesaran Allah. Seandainya pun yang muncul dari apa yang ia lakukan itu berbeda dengan hikmah, maka sesungguhnya perbedaan, ya, antara perbuatan dengan hasil, umpamanya dia tidak, ya, dia meminta kepada Allah sesuatu, minta rezeki lah katakanlah, tetapi oleh Allah tidak diberi rezeki pada saat itu, atau dia minta sehat tetapi oleh Allah tidak diberikan sehat, misal, justru yang keluar adalah yukhaliful hikmah, berbeda dengan hikmah, menyalahi terhadap hikmah. Maka sesungguhnya orang itu tidak akan pernah mengeluh, karena di dalam jiwanya itu telah menyaksikan akan betapa besar dan banyaknya nikmat-nikmat sebelum yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini tidak diberi rezeki, hari ini diberi ujian sakit, padahal dia berusaha sudah minta sehat, padahal dia berusaha untuk minta rezeki. Ternyata antara keinginan dan kenyataan tidak sama. Sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak membuat seorang hamba yang kenal kepada Allah itu akan menjadi putus asa, dan semangat itu tetap berkobar-kobar. Karena apa? Karena di dalam jiwanya, di dalam hatinya itu telah dipenuhi oleh menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Hari ini yang sakit, ya cuma hari ini. Hari ini yang tidak diberi rezeki, ya cuma hari ini. Kalau dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, selama hidupnya selalu diberikan rezeki dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang berbeda dari apa yang menjadi keinginan, dia tidak mengeluh, dia tidak putus asa, karena hari ini pada hakikatnya, pada dasarnya hatinya sudah dipenuhi, ya, hatinya sudah ditaglib untuk menyaksikan akan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan dawuh siapa Allah taala, ya Allah taala, Nabi kabarkanlah, ya, ibadi wahai hambaku. Nabi ceritakanlah atau kabarkanlah, beritakanlah, ibadi wahai hambaku, ani sesungguhnya aku, ana adapun aku itu al-ghafuru, zat yang memberikan ampunan, ar-rahim, zat dan sekaligus zat yang menyayangi. Ini sesuai dengan dawuhnya Allah, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang hadir pada diri kalian, maka sesungguhnya di balik itu ada ampunan Allah yang akan datang, dan ada belas kasih sayang Allah yang akan diberi. Apapun kondisimu yang terjadi pada hari ini, sesungguhnya ada dua hal itu yang akan terus dikirim
dan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi diberi kabar untuk sampaikan kabar, ya. Nabi berikanlah kabar, Muhammad, ibadi kepada hamba. Jadi Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya aku adalah Zat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka itu dalam kondisi apapun hari ini kita sesungguhnya telah dikirim oleh Allah dengan ampunan-ampunan, sifat ampunannya. Kita telah dikirim oleh Allah dengan sifat rahimnya Allah, penyayangnya Allah. Maka itu bagi orang-orang yang kenal kepada Allah, dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat 49. Wa amma qauluhu, dan adapun daunnya Allah taala, wa anna adzabi wal adzabul alim. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya siksaku, wal adzabul alim, itulah siksa yang paling pedih. Di sisi yang lain bahwa Allah juga menstatuskan sekaligus mengikhbarkan, mengkhabarkan bahwa azabku itu adalah azab yang paling pedih dibandingkan dengan siksaan-siksaan di dunia, hukuman-hukuman di dunia, punishment di dunia, apapun bentuknya masih lebih berat rasanya dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu ingatkan bahwa azabku itu adalah adab yang sangat pedih, tentu tidak ada tandingannya dibandingkan dengan azab Allah. Sekalipun hari ini ada beraneka ragam azab, punishment, hukuman untuk menyadarkan manusia atau hukuman sebagai balasan, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku itu masih sangat lebih menyakitkan dibandingkan atau lebih pedih dibandingkan azab-azab yang ada sekarang. Untuk itu ini sebagai juga apa ya? Sebagai punishment Allah, sebagai tanbihan, sebagai pengingat. Biar dengan seperti itu kita akan memunculkan apa? Rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempunyai jiwa khauf, hati yang khauf ketika kita tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Sekaligus bahwa yang atas itu tadi adalah dalil tentang roja, ya, tentang roja. Sebesar apapun dosamu, sebesar apa dari dosamu, dari kemaksiatan, dari kemungkaranmu, dan dari sesuatu yang kamu rasakan hari ini tidak enak, maka Allah adalah Al-Ghaffar, gitu loh. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah tidak pernah menutup pintu-pintu ampunannya. Allah tidak pernah menutup pintu-pintu kasih sayangnya. Maka itu sekalipun kamu rasakan dosamu besar, maka jangan pernah kamu putus asa. Masih lebih besar samudra ampunan Allah. Maka ini biar rojak ini kan, biar menimbulkan Anda rojak berharap. Di sisi yang lain biar agar di dalam ibadahmu itu juga dilatar belakangi oleh rasa khauf. Ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Fa innama huwa liman lam yatub. Nah, fa innama, maka sesungguhnya wa adapun azab yang pedih itu meliman bagi orang lam yatub yang tidak bertaubat. Maka itu penting taubat itu, ya, taubat itu penting. Dan ayat ini ditujukan kepada orang-orang pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku kemungkaran, orang-orang yang banyak dosa, tetapi dari dosanya itu dia tidak menghadirkan, tidak mengantarkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apapun kondisi Anda hari ini, sesungguhnya semuanya bisa mengantarkan untuk memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda berdosa, dari dosa Anda kemudian membuat Anda sadar. Atas kesadaran Anda,
bahwa dosa-dosa itu kemudian menjadikan Anda taubat. Ini kan bagus. Ya, ini kan bagus. Wa kana wa qala, dan dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini dawuhnya Kanjeng Nabi. Lau aznabtum, andaikan kamu sekalian berdosa, melakukan dosa, hatta tablugha, sehingga mencapai apa khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian mencapai ananas samai, naik langit. Andaikan kamu sekalian punya dosa, yang mana dosa itu sudah sangat banyak sekali di dunia ini, andaikan diisikan, andaikan dosa Anda itu dunia ini sebagai tempatnya, bahwa dunia ini sudah tidak muat lagi, sehingga harus overload, harus kemudian naik dosa-dosa Anda itu sampai tembus ke langit. Summa tubtum, dari dosa kamu yang banyak itu, yang mana dosanya kalau diadai, kalau ditempatkan di dunia ini sudah tidak muat lagi dan akhirnya membubung sampai ke langit, itu kemudian summa tubtum, kemudian Anda sekalian bertobat, lataballah alaikum, latabah, pasti akan menerima taubat siapa Allah alaikum, kepada kalian semua. Coba bayangkan, ini sudah dikatakan sendiri oleh Allah melalui dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kamu sekalian, manusia, punya dosa yang sangat banyak sampai ya di dunia ini sudah tidak muat dosamu, dan kemudian harus naik dosa-dosamu itu menuju langit, saking banyaknya. Kemudian Anda sekalian mau bertobat, lataballahu alaikum, niscaya Allah akan menerima taubat kalian semua. Walau annal ibadah, dan andaikan sesungguhnya para hamba lam yudnibu, tidak melakukan dosa. Andaikan ada hamba-hamba yang tidak melakukan dosa itu hidup di dunia, andaikan kok tidak ada orang yang berdosa sama sekali di dunia ini, maka tanya Allah, la dhahaballahu bihim, la dhahaba, maka akan melenyapkan siapa Allah bihim, dengan apa? Dengan para hamba tadi yang tidak melakukan dosa. Summa jaa, kemudian akan datang biqaumin, dengan suatu kaum akhirina yang lain. Andaikan manusia, andaikan makhluk Allah itu hidup di dunia kok tidak ada yang berdosa, maka oleh Allah mereka akan dilenyapkan, mereka akan diratahkan. Kemudian Allah akan datangkan makhluk baru. Untuk apa itu maksudnya baru? Makhluk baru di qaumin akhirina yadznibuna, yang melakukan dosa. Allah akan datangkan, Allah akan ciptakan makhluk baru, makhluk lain yang mereka itu mempunyai dosa, fayastaghfiruna, dari dosa itu kemudian mereka itu fayastaghfiruna, minta ampun kepada Allah. Fayaghfiru, maka menerima, maka memaafkan, maka mengampuni siapa Allah lahum, kepada siapa tuh, biqaumin akharin. Wa huwa, adapun Allah itu al-ghafuru, zat yang maha mengampuni, ar-rahimu, dan zat yang maha penyayang. Jadi andaikan ada orang kok tidak dosa sama sekali di dunia ini, oleh Allah ini akan diratakan, oleh Allah akan dihilangkan, akan diganti dengan makhluk baru, makhluk yang berdosa, dari dosa itu kemudian istighfar kepada Allah. Kenapa sampai segitu? Ya, maksudnya Allah itu bahwa ya tentu Allah itu punya sifat ghafar, Allah punya sifat maha memaafkan, mengampuni. Loh, kalau andaikan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang berdosa, loh lantas gunanya buat apa Allah membuat sifat al-ghafar itu? Ya, ini juga salah satu bagaimana cara Allah untuk memfungsikan, bisa berfungsi yang namanya sifat ghafar ini, mampu
difungsikan oleh umat manusia. Maka itu sampai di dalam hadis ini, andaikan ada komunitas makhluk yang hidup di dunia ini kok semuanya baik-baik semua, nggak ada yang berdosa, maka akan dileburkan oleh Allah dan diganti makhluk baru, diciptakan makhluk baru, yang mana makhluk baru itu berdosa, dari berdosa itu kemudian beristighfar atau bertaubat. Karena kalau tidak begitu, maka sifat ghafarnya Allah tidak berfungsi. Nah, biar berfungsi, oleh Allah diciptakan makhluk-makhluk yang ada salahnya, tapi nggak salah terus maksudnya. Ya, begitu salah dia mengakui kesalahannya, begitu dosa dia cepat untuk apa? Bertaubat dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu maksudnya. Sehingga dengan itu bahwa kemudian sifat ghafarnya Allah itu berfungsi. Sifat rahimnya Allah nanti berfungsi. Lo andaikan ini kemudian ada orang tidak ada yang berdosa sama sekali, maka nganggur sifat ghafarnya Allah, maka tidak berfungsi lagi sifat rahimnya Allah. Maka perlu juga dunia ini juga diisi oleh orang yang salah, dari salah itu tapi tetap cepat untuk mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Ya tentu ketika dia berdosa, dia kemudian cepat untuk minta ampun kepada Allah, itu pasti. Nah, cara-cara seperti itu yang paling disenangi oleh Allah, ya. Begitu melakukan tobat, salah, dia istighfar dan bertobat. Maka itu wallahu adapun Allah itu afrahu, sangat bangga, sangat senang bitaubati abdi, akan taubat hambanya Allah, akan taubatnya hamba. Jadi Allah itu paling bahagia, paling senang itu ketika ada hambanya ketika melakukan dosa dan salah dia bertaubat. Bitaubati abdi, akan pertaubatan hambanya Allah. Minadh dham'anil waridi, dari apa ya? Dari orang yang merasa dahaga, orang yang dahaga dengan datangnya air. Itu taubat seperti itu kan. Taubat kan begitu, dahaga tapi kemudian datang air. Wa minal akimi, dan dari rasa berat al-walidi, orang yang apa ya? Orang yang beranak. Berat beranak tapi berending senang karena punya anak. Berat yang namanya dham'an, dahaga tapi kemudian air datang. Wa minadh dhali, dan dari tersesat al-wajidi, yang menemukan jalan. Dari tersesat tapi justru menemukan jalan, itulah taubat. Itu sangat senang Allah begitu. Asalnya orang itu jelek kemudian berending baik, asalnya orang itu penjahat berending menjadi orang yang soleh. Itulah Allah sangat bangga dengan taubatnya seorang hamba, pertaubatannya seorang hamba, yang diibaratkan minadh dham'anil waridi, dari rasa dahaga yang datang, yang kemudian datanglah air. Dari rasa berat kemudian punya anak. Dari tersesat kemudian menemukan jalan. Tersesat yang menemukan jalan. Tersesat tapi menemukan jalan, itulah orang tobat. Haus ya, tapi kemudian datang air. Sakit tapi kemudian beranak. Tersesat yang menemukan jalan. Nah, seperti itu ya, itulah taubat. Jadi kalau menemukan jalan terus baik, itu enggak Allah. Ya suka Allah. Aku suka itu ketika ada orang salah kemudian bertaubat. Wallahu afrahu bitaubati abdi. Lakin akan tetapi layan bagi tidak boleh apa ayat surah indahu zanhu. Apa ayat surah menganggap kecil indahu yang dimiliki, ya, zanhu yang dimiliki ada di sisinya man, zanhu adapun dosanya man. Jadi
hatta yaghtar, sampai menipu siapa abdun ya bihilmillah, akan hilimnya Allah. Hilim itu di atas maaf, bihilmillah akan kemurahan Allah gitu ya, akan kebijakan Allah. Hilmillah, jadi di atas maaf itu al-afwu itu ada yang namanya hilim. Kalau orang maaf itu kan begini, orang maaf itu hanya memaafkan, ya memaafkan, dari lisan memaafkan. Tapi hilim itu tidak hanya memaafkan tapi berbuat baik kepadanya. Kalau orang memaafkan kadang-kadang hanya memaafkan, saling memaafkan sudah, tapi untuk melanjutkan bergaul dengannya itu masih mikir dulu. Dia memang dimaafkan, dia diberikan maaf, tetapi nanti kalau bekerja sama itu masih mikir. Dan bahkan ini nanti akan ditandai orang ini nggak layak untuk kerjasama dengan kita. Tapi ketika punya sifat hilim, tidak hanya sekedar maaf, sebesar apa yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang itu, bagi orang hilim itu tidak akan pernah tidak pernah akan putus asa untuk melakukan kebaikan dengannya. Dia terus nyambung dengan dia. Itu hilim. Maka itu layak bagi ayyasuro indahu dzanbu hatta yaghtar bihilmillah ini. Tidak boleh bagi seorang hamba yang punya dosa kecil ini, yang menjadikan yaghtaro, menipu si hamba bihilmillah dengan kemurahan Allah. Ya nanti dengan karena begini bahasanya, ya itu tidak boleh juga. Merasa Allah itu punya hilim, punya kemurahan Allah, sehingga hilimnya Allah itu dibuat main-main. Jangan sampai tertipu seperti itu. Dia melakukan dosa, habis itu minta maaf kepada Allah. Dia melakukan dosa besar lagi, kemudian dia bertobat atau minta maaf kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Ya itu tidak boleh seperti itu.